Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Malaysia Study Quadrat. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai data flow ya. Ya, jadi data flow itu sendiri merupakan ini ya, stream dan batch data processing yang serverless dan ya apa namanya, kita bisa menjalankannya by script. Nanti kita juga butuh namanya Apache Beam ya. Nah, ini salah satu tools pipeline ya yang nanti kita bisa gunakan dengan berbagai bahasa pemrograman. Kayak salah satunya adalah ya Python itu sendiri ya. Jadi seperti itu. Nanti kayak digunakan untuk ETL ya, data flow ini. Seperti yang kita bahas sebelumnya kayak data fusion juga sama bisa. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita harus melakukan hands-on ya. Nah, pertama-tama kalian harus klik dulu di Google Cloud ya misalkan ke di atas data flow API atau kalian juga bisa ke Burger Bar ini, kemudian ke API dan services, ke library, kemudian cari yang data flow. Kemudian ini ya, data flow API, jangan lupa di enable. Kalau kayak gini berarti udah enable ya. Kalau belum nanti ini bukan manage sebenarnya tapi enable. Nanti diklik aja, kemudian selesai. Beberapa yang perlu di enable lagi BigQuery ya. Tapi harus BigQuery itu udah otomatis secara default enable. Sedangkan kalau yang data flow belum. Kemudian storage ya, storage. Cloud storage itu juga harusnya udah otomatis dari GCP udah enablein. Jadi aman harusnya. Oke, setelah itu yang harus kita lakukan adalah apa namanya membuat ini dulu pipeline ya. Oke, jadi yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah setelah enabling API, ya apa yang mau kita lakukan gitu kan. Contohnya gini, kita punya data yang produk, kemudian statusnya apa, price-nya apa, dan misalkan transaksinya berapa. Contohnya buah apel, kemudian kita beli. Jadi kita beli dari farmer ya, dari petani. Kemudian harganya misalkan 100 gitu kan. 100 dolar kah kayak gitu atau 100 ribu rupiah. Kemudian kapan kita belinya dan kemudian kita sell ya, kita jual. Misalkan harganya 120, untung 20 dolar ya. Pada tanggal 4 3 kemudian dan seterusnya. Jadi kita punya data transaksi lainnya. Kalian bisa modif jadi data kalian sendiri bisa juga. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Jadi kita akan ngitung, misalkan Apple ini kita akan dalam 1 bulan misalkan itu diagregasi untung atau rugi. Kalau untungnya berapa, ruginya berapa. Tinggal yang Apple kan buy, sell, buy. Berarti kita 2 kali beli dan 1 kali sell. Jadi 100 tambah 70, 170. Berarti dikurangi 120. Berarti kan 50. Jadi kita masih rugi 50 karena kita ngebelinya lebih banyak daripada ngejual. Nah kalau orange ini sell by sell. Nah, ini harusnya untung ya kita karena sell-nya 80 tambah 100 180 dikali 60 berarti kita untung 120 dolar kayak gitu. Jadi kita tujuannya gitu. Pertama yang akan kita lakukan adalah di sini ya kita akan membuat ini ya kayak dictionary lah ya, product name-nya. Kita ngambil elemen product name, kemudian statusnya tadi ya buy or sell, kemudian price-nya. Apa yang unik di sini? Yang kita lakukan adalah proses dropping kolom ya. Kita nge-drop kolom date. Jadi date-nya kita nggak akan hiraukan karena kita cuma mau agregasi dalam 1 bulan terakhir misalnya gitu. Kemudian assigning price. Jadi misalkan kita buy, maka kita akan minuskan karena kan kita ngeluarin duit kayak gitu. Nah ini kita selanjutnya apa namanya melakukan agregasi price ya. Jadi kita inisialisasi dulu nilainya misalkan 0 dolar ya. Kalau belum apa-apa ini sebagai placeholder. Lalu kita inputkan price-nya, entah itu minus atau positif, minus atau apa negatif atau positif ya. Nanti kita akan jumlahkan nanti untung atau rugi kayak gitu. Ya ini aggregation class ya, kelas dalam Python. Nah kemudian di sini kita perlu Apache Beam ya, juga apa namanya? Sebenarnya kita punya Apache Beam doang sih library-nya, tapi kita harus install dua. Yang pertama pip install Apache Beam. Ini Apache Beam yang general ya di si Apache sendiri. Kemudian Apache Beam yang khusus untuk GCP. Ini kayak misalkan NLTK juga butuh add-on tambahan gitu. Nah ini juga sama ini butuh add-on tambahan miliknya GCP. Jadi kita install dua kayak ini. Dan jangan lupa yang kedua ini harus ada tanda petiknya di ini ya Apache sebelumnya dan juga setelah GCP karena kalau nggak akan error. Nah kemudian di sini kita perlu service account.
Nah, service account ini untuk mengoneksi ya lokal misalkan Visual Studio Code kita atau terminal kita, pokoknya kode laptop lokal kita ya, intinya kayak gitu. Kemudian dengan si account GCP kita. Nah, kemudian OS ya kita nyari di mana letak si service account ini ya, pathnya ini. Nah, kebetulan letaknya sama nih di dalam folder batch ya. Jadi saya nggak perlu pasti kayak bla 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 bla, misalkan di data bla 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 kayak gitu. Jadi langsung aja. Ini service account didapat dari sini ya. Jadi kalian harus ke im.admin. Kalau kalian nggak tahu di mana ya tinggal diketik di sini im. Nah, ini ya im.admin. Kita klik di sini. Nah, kemudian ke yang ini service account. Nah, kalian tinggal create service account, misalkan namanya test ya. Kemudian create, continue, kemudian select role. Nah, role-nya ini apa aja? Ya, jadi kita coba ke ayam admin saya ya, biar kita samakan. Jadi yang kalian perlu assign, ini ya, BigQuery data editor, BigQuery user ya. Nah, ini gunanya untuk nge-store nanti hasil dari agregasi kita akan diletakkan pada dalam file BigQuery ya. Makanya kita butuh data editor user. Kemudian data flow admin, ini untuk mengejalankan ini ya, apa namanya, pipeline kita nanti di data flow product ya. Kemudian owner, nah ini sebenarnya boleh owner, boleh service account, boleh editor, bebas. Ini level yang tertinggi dari owner, biar kita bisa tujuannya untuk mengakses semua apa namanya ya, produk GCP, misalkan si data flow-nya ini, misalkan dia butuh data proc misalkan, atau dia punya dependensi kepada cloud storage. Nah, jadi bisa apa namanya, menghubungkan antara satu produk dengan produk yang lain gitu. Jadi dependensinya bisa terkoneksi. Makanya pakai owner. Kemudian storage admin ini sama sebenarnya, storage object admin sebenarnya ini levelnya di storage admin. Jadi harusnya ini bisa dibuang, tinggal storage admin aja. Nah, ini storage admin itu adalah letak di mana data staging kita nanti, kemudian temporary dan juga data raw data ya, data mentah kita yang tadi txt kita simpan kayak gitu. Itu service account. Oh ya, kemudian misalkan kalian udah ini ya, tadi misalkan data flow admin, nah ini ada data flow admin, terus tambahkan lagi sampai semuanya tadi udah ketambah, lalu continue, lalu klik done. Nanti udah selesai ya, kayak gitu aja. Nah, kalau udah selesai, misalkan udah terbentuk nih ya, udah enable, ini udah terbentuk. Kalian ke permission, ke keys, kemudian add key, create new key, JSON, terus klik create. Nanti dia otomatis download ke dalam lokal eh apa ya, folder kalian ya. Di misalkan Finder kalau di Mac atau ya di dalam manajernya kalian ya. Di folder download nanti. Nah, kemudian saya pindahkan dari folder download ke folder code ini. Kemudian saya rename. Namanya itu harusnya sesuai dengan ini kalian. Apa namanya? Ininya ya. Aslinya beam service account bla 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 .json gitu. Tapi saya ubah key biar singkat. Nah, kalau udah tinggal ya kayak gini aja ya. Tinggal apa namanya? Kasih OS library, tinggal dimensi di mana letak si JSON filenya. Kemudian di sini disebutkan beberapa hal, misalkan project name apa. Nah, ini project name di sini ya. Project ID, sorry. Di sini project ID. Kemudian job name-nya. Nah, ini tinggal bebas ini. Kalian namakan aja bebas ya, terserah kalian. Yang related dengan ini misalkan product transaction job ya. Kemudian letaknya ini Google Cloud Storage ya, GS ya. Ini ada produk foldernya dan di dalam produknya itu ada staging dan juga temporary. Nah, jadi kita harus ke ini apa namanya? Cloud Storage. Ini Google Cloud Storage. Jadi di Cloud Storage ini kalian harus create bucket ya, dan jangan lupa bucketnya itu harus globally. Misalkan namanya test produk. Udah ada kayaknya. Ini udah ada ya. Orang lain kayak jadi test produk misalkan batch ya. Nah, ini nggak ada, kalian bisa lalu continue, lalu regionnya continue terus ya sampai akhir. Nah, kalau udah semua tinggal create. Nah, karena saya udah create jadi nggak perlu. Oke, jadi di sini di batch product nanti kalian tinggal create folder, misalkan namanya staging, create, kemudian create folder lagi temporary temp ya, temp create. Udah. Kemudian kalian juga perlu upload transaction.txt ini kan.
ya tinggal upload file, kemudian transaction.txt open gitu, nanti akan upload di sini. Jadi udah tercipta dua folder ya, di dalam di dalam bucket batch product, dan juga ada txt sebagai raw datanya gitu. Ini transaction-nya ya. Nah, kemudian habis itu kalian sebut color-nya pakai apa? Pakai data flow ya. Nah, jadi data flow itu sebenarnya ada di sini nih, di data flow. Jadi kalau kalian cari di sini data flow, nah ini Google Data Flow. Nanti kalian harusnya kosong, belum ada kayak gini ya jobnya ya. Nah, kalau kalian pakai UI ya bisa di sini. Tapi umumnya kita pakai kode ya, karena kan kita mau pakai Apache Beam biar bikin pipeline-nya lebih gampang ya. Dan juga lebih gampang editnya. Nggak perlu ke UI, ke konsol lagi. Nah, kemudian habis itu data flow runner itu ya maksudnya nih ya, kita mau pakai produknya Google Data Flow. Kemudian di sini kita membuat, menghubungkan ya dengan tabel BigQuery. Ini nama proyeknya, saya bilang tadi kan project ID. Kemudian ini produk, ini adalah nama dataset, dan batch product itu adalah nama tabel BigQuery. Nah, coba kita lihat ke BigQuery. Nah, ini BigQuery ya. Nah, ini project saya Genial Moon bla bla tadi. Nah, kemudian ini belum ada aslinya produk ini, karena saya tadi udah bikin kalau kalian belum, tinggal bikin namanya produk kayak gitu ya. Terus range-nya multi region aja nggak apa. Ini udah ada, jadi saya bisa lagi misalkan produk 2. Kemudian tinggal langsung create dataset gitu kan. Nah, kalau udah tercipta produk kayak gini dataset, ini kan saya udah ada batch produk. Misalkan kalian belum ya, tinggal create tabel, misalkan namanya, oh ya ini identity tabel, nama ini project ID, ini datasetnya tadi. Misalkan di batch product. Nah, kemudian tinggal di skemanya, misalkan, oh iya disesuaikan di sini ini produk, mana ya? Ini product name, status, bukan di sini, di mana ya? Oh ini, product name, status, price. Karena di sini kan product name, status, price, dan date ini kan dari txt ya, kayak gitu. Jadi copy boleh, ditulis boleh, karena ini singkat. Product name itu kan string. Saya malas nulis ya, jadi saya copy aja. Status ini juga string. Sedangkan si price ini adalah float ya. Ini kalau kalian float, jadi bilangan pecahan. Nah, ini float, kita ganti di sini float. Nah, udah nggak usah partitioning, nggak apa-apa, karena saya tanya kecil terus create tabel udah. Karena saya udah, jadi saya cancel. Nah, nanti tercipta batch product tabel yang bentuknya kayak gini. Ya. Oke. Terus lanjut, habis itu kita apa lagi ya? Wah, ini pipeline ya, makanya kita butuh Beam. Ini dari Apache Beam. Di sini kita butuh pertama adalah apa namanya, read file ya. Ini letaknya di produk bucket tadi ya, transaction.txt. Ini skip header ini karena pada baris produk itu kan adalah nama kolom ya. Kemudian kita parsing CSV ya, jadikan ini dictionary ini. Kemudian di split. Nah, kenapa di split? Karena kan ini setiap kolom ini di splitting by koma. Aduh, sorry. Ya, jadi kita split by koma. Jadi kita bikin data dictionary ya. Kita bikin dictionary berupa data ini ya. Kemudian kita splitting by koma. Jadi setelah itu kita subset kolom ya. Subset kolom itu tadi ini. Kita membuang kolom D, kemudian lanjut assign price dan seterusnya ini. Assign price dan seterusnya. Kemudian kita agregasi ini ya. Yang terakhir ini kan agregat nih, agregat price. Kemudian kita formatting ke dalam BigQuery. Nah, jadi ini mengubah mapping yang di sini itu mengubah dataset kita, misalkan tadinya dari dictionary ya, menjadi suatu tabel di BigQuery. Kemudian kita write. Nah, ini tabel skemanya kita sudah sebutkan di sini ini ya. Product name-nya string, status string, dan price float. Kemudian di sini tinggal write uncreate ya. Create if needed jika belum ada datasetnya, dan juga tabelnya harusnya kayak gitu. Kemudian name, main, run. Jadi ini adalah si main ya, main Python-nya. Saya cuma punya satu file, jadi ini adalah otomatis si mainnya. Kemudian kita running. Nah, kalau udah kita running nanti akan muncul pipeline-nya. Jadi kita tinggal kayak biasa, oh jangan lupa kalian PWD ya, kayak lihat apakah
di direktori yang sesuai kan di batch ya. Nah, jadi bener ya, tinggal Python batch pipeline .y. Nah, udah tinggal di enter nanti akan keran. Ini nggak enter karena nanti ngeran lagi lama lagi 5 menit. Oke, jadi di sini nanti kalau kalian udah enter, nanti akan kalian bisa ke tadi ya, data flow ya. Kemudian kalian bisa klik ininya, jobnya. Nah, di jobnya ini nanti akan muncul graph kayak gini atau bisa kalian table view. Nah, ini bentuknya kayak gini urutan atau graph. Nah, kemudian nanti akan read file, parsing CSV sesuai dengan urutan pada kode kita. Nah, ini ya, urutannya apa? Ini ya, ini yang ke print sebagai nama step ya, kayak gitu. Nah, nanti kira-kira kalau datanya tadi ya cuma under 10 ya, under 10, kemungkinan cuma 5 menitan. Tapi kalau datanya makin banyaknya lebih banyak juga. Tapi tergantung computing power kalian juga sih. Nah, oke, mungkin udah itu aja. Ini kalau kalian mau edit CPU-nya juga bisa ya, harusnya di format nantinya di sininya. Tapi saya ubah ini cuma pakai satu CPU, kemudian cuma memorinya juga 4 gigaan dan seterusnya. Jadi pakai yang kecil ya, jadi nggak berat. Jadi lumayan berat, tapi nggak berat karena datanya kecil. Oke, nanti kalau udah selesai, nanti kalian bisa ke BigQuery. Nah, di BigQuery ini kan tadi kan punya batch product. Tinggal di query aja, klik query, new tab. Nah, ini udah disediakan template-nya sama si GCP, tinggal bintang, bintang, kalian select semuanya ya. Nah, muncullah hasil kayak gini. Apple, orange, banana, 000. Ini harganya. Jadi, untuk Apple tadi saya bilang ya, kalian rugi $50, orange kalian untung $120, dan banana untung $10. Kayak gitu. Nah, mungkin cukup sekian, juga bisa bermanfaat. Kalau ada waktu kita bisa ke yang stream pakai data flow atau enggak kita pakai coba produk GCP yang lainnya untuk data engineering dan data science. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.